Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Alena Citra Arifin, saya dari kelas 9B. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. A. Kerajaan Islam di Sumatera. Berikut beberapa kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Sumatera. Samudra Pasai dikuasai oleh dua dinasti, yaitu dinasti Maurrakhair dan dinasti Maurrasilu. A. Dinasti Maurrakhair. Samudra Pasai didirikan oleh Maurrakhair. Maurrakhair bergelar Maharaja Mahmud Syah pada tahun 1042 hingga 1078 Masehi. Setelah Maurrakhair wafat, digantikan oleh Maharaja Mansur Syah yang berkuasa dari tahun 1078 hingga 1133 Masehi. Pengganti Maharaja Mansur Syah adalah Maharaja Ghiyasuddin Syah. Ia berkuasa dari tahun 1133 hingga 1155 Masehi. B. Dinasti Maurrasilu. Pemerintahan dinasti Maurrakhair kemudian dilanjutkan oleh dinasti Maurrasilu. Raja pertama dari dinasti ini bernama Maurrasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh. Maurrasilu adalah keturunan Raja Perlak yang mendirikan dinasti kedua di Kerajaan Samudra Pasai. 2. Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka didirikan oleh seorang pangeran dari Palembang bernama Parameswara yang lari ke Malaka ketika terjadi serangan dari Majapahit. Ia mendirikan Kerajaan Malaka sekitar tahun 1400 Masehi. 3. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh berdiri menjelang keruntuhan Samudra Pasai. Berikut beberapa raja penguasa Kerajaan Aceh Darussalam. A. Ali Muhayyad Syah. B. Sultan Salahuddin. C. Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Khohar. D. Sultan Iskandar Muda atau Dharma Wangsa Perkasa Alam Syah. E. Sultan Iskandar Sani. B. Kerajaan Islam di Jawa. Berikut beberapa kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. 1. Kerajaan Demak. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa ketika kerajaan Majapahit yang berbasis Hindu-Buddha mengalami kemunduran pada tahun 1478. Berdirinya kerajaan Demak dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintahan kerajaan Majapahit atas daerah-daerah pesisir utara Jawa. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggana, kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan. Jagatingkir menjadi Raja Demak dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Ia kemudian memindahkan pusat kerajaan Demak ke daerah Pajang. Walaupun sebenarnya sudah menjadi kerajaan baru, kerajaan Pajang masih mengaku sebagai penerus kerajaan Demak. 2. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang berdiri setelah runtuhnya kerajaan Demak dan dianggap sebagai pewaris dan pelanjut yang resmi dari kerajaan Demak. Kerajaan Pajang didirikan pada tahun 1546 Masehi oleh Sultan Hadiwijaya. 3. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 Masehi dengan raja pertamanya Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Berikut beberapa keberhasilan yang diraih Sultan Agung dalam berbagai sektor. Yang pertama, sektor ekonomi. Kedua, sektor kebudayaan. Ketiga, sektor sastra. Dan yang terakhir, sektor arsitektur. 4. Kerajaan Cirebon. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati, Wali Songo yang menyebar Islam di Jawa Barat. 5. Kerajaan Banten. Semula, Banten merupakan daerah kekuasaan kerajaan Pajajaran. Rajanya mengadakan hubungan dengan Portugis di Malaka untuk membendung meluasnya kekuasaan Demak. C. Kerajaan Islam di Sulawesi. Pada awalnya, kerajaan Makassar merupakan dua kerajaan kembar, yaitu Gorontalo yang terletak di semenanjung barat daya Sulawesi Selatan. Setelah Sultan Alauddin wafat, penerusnya adalah Sultan Muhammad Said. D. Kerajaan Islam di Maluku. Setelah Islam diterima oleh masyarakat Maluku, muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Keiraha atau Maluku Empat Raja, yaitu Kesultanan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin, Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh
Sultan Mansur, Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati, dan Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaicil Puko. Berikut yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.